Aduh. Ustaz ngapain ikutin saya? Aku ngikutin, jangan dulu pergi. Kan kita masih syuting. Iya, saya lagian juga saya dapat kabar mereka mulainya jam 3. Jam 3 saya Jam kebagian 3 sampai dong. malam. Kebagian. Jam 3 sore. Saya sendirian dong. Iya, Jalan bolak-balik kan sendirian. jadi aneh. Oh, iya juga sih ya. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Dulu boleh? Boleh lah. Masya Allah. Li, bisa dipakai lagi. Oh iya betul. Jamaah. Ini rantai buat apaan? Jangan. Ditarik-tarik begini boleh gak? Jangan dong. Aduh ya Allah. Jangan. Agak ribet ya. Nanti jam Saya nggak bisa napas. Nanti jam 3 sore baru begini ya. Jangan lupa jemput saya. Iya. Ada. Kacamata hitam saya pakai boleh? Bukan, jangan dong. Kacamata hitam saya pakai terus. Jangan. Nanti jamaah kaget nih. Kan ada apa sih? Masya Allah. Kaget. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Ini Masya Allah Alhamdulillah. Hari ini kita masih membahas tentang tema outfit para penghuni surga. Ya. Ini aja lebih keren saya begini. Jangan. Ayo udah. Ya. Nanti aku ambilin tongkat. Ustadz. Enak aja ambilin tongkat. Saya kan pakai SCBD. Ini kan Ustadz ngelarang-larang saya. Iya. Saya mau adu mekanik. Kalau kita sendiri, adu mekanik tuh emang lagi ngetren di sana. Tuh pertanyaan gini aja deh. Jangan ngomongin masalah adu mekanik. Ustadz tadi kan warna yang pakai para penghuni surga pakaian hijau. Hijau. Nah, saya mau tahu nih, apakah model pakaian nanti kita pakai di surga itu hanya gamis doang seperti di Arab, atau saya bisa pakai jaket hitam atau pakai sepatu boots gitu, pakai kacamata hitam, pakai rantai-rantai, boleh nggak kayak gitu Ustadz? Baik. Saya mau pakai. Saya mau bahas. Saya kira saya mau pakai dulu. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan kita membahas ini, itu pertanda kita memiliki keimanan. Saya salut karena kali ini kita bahas perihal tentang bertamasya di surga. Ini ada memang satu kitab khusus bertamasya di surga. Ini menarik kitab ini karena mengantar banyak cerita-cerita di dalam perjalanan yang berdasarkan sirah Rasulullah SAW. Kalau berbicara tentang model pakaian para penghuni surga, yang jelas tadi adalah terbuat dari pakaiannya ada hiasan-hiasan emas. Makanya laki-laki tidak boleh pakai emas karena itu adalah pakaian penghuni surga. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan seseorang yang memakai cincin emas sosok laki-laki, kemudian mengambilnya, kemudian dibuang. Karena kenapa? Ternyata ini kan pakaian para penghuni surga, dikhawatirkan kalau memang ini bentuk ketaatan sebenarnya. Lalu ternyata diteliti, memang kita laki-laki tidak boleh pakai emas karena kita tidak ada pembuangannya. Penyaringnya, pembersihnya. Kalau wanita boleh pakai emas karena dia ada pembersihnya setiap bulan. Darah nifas tersebut sehingga ikut juga kotoran-kotoran yang keluar. Darah haid, darah nifas lagi. Melahirkan itu, darah haid tiap bulan. Siapa yang habis ngelahirin? Enggak, udah lama gak ketemu yang udah masih haid. Kan udah gak ada di rumah. Jadi pada saat alangan tiap bulan itu keluar, kalau laki-laki tidak ada, maka sebaiknya laki-laki tidak menggunakan emas. Dan kata Nabi, ini pakaian penghuni sorga. Kalau kita menyikapi seperti ini, kita diajar untuk taat. Taat pada aturan syariat, karena kita juga ada model pakaian. Sementara model pakaian di sorga itu, mohon maaf, kita ini merasakan keluhan. kita merasakan mengeluh. Kita merasa, aduh ada panas, ada dingin. Sehingga kalau kita lihat, pakaian orang di Afrika tidak akan bisa sama dengan pakaian orang di daerah barat. Dan ternyata saya biasa lihat, saya pernah protes kan, apa sih? Itu kan panas matahari, terus kenapa dia pakai jaket tebal? Ternyata ketika kita ke sana, kita baru rasain. Ternyata memang mataharinya muncul, tapi ternyata suhunya 4 derajat, minus. Lihat dong, contoh dong pakaian saya waktu itu. Kan Bapak lihat, ya keren kan? Dan mohon izin, jadi pakaian nanti di penghuni surga adalah pakaian terbaik. Susah untuk dibayangkan, susah untuk diungkapkan, karena pakaiannya adalah pakaian terbaik dan tidak ada celah, tidak ada untuk mencela, tidak ada membencikan. Memang tidak ada lagi iri hati di sana. Bahkan nanti pakaian itu akan jadi daun-daun di surga itu begini. Daun-daun berubah jadi pakaian. Wih, masa? Iya. Saya bisa pakai jaket dari daun?
Bisa. Jadi saya mau jaket kulit, gak dari daun. apa yang kau inginkan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau bayangkan, itu yang terjadi. Wow. Itulah nanti luar biasanya, jadi enak. Makasih banyak Ustadz. Nanti di sana pasti Ustadz cari daun buat selendang ya kan. Sini, set. Kalau enggak ada yang kenalin. Kalau ini Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasihan, makasih banyak Ustadz ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nah berikutnya yang kita akan bahas ya. Yang saya dengar juga bahwa bahan pakaian yang kita pakai nanti di surga itu adalah menggunakan sutra. Nah ini Beb, nih izin nih. Ini lagi-lagi yang dilarang di dunia. Kalau di dunia ini kita kan sebagai laki-laki muslim itu dilarang pakai sutra. Kenapa di surga memakai sutra? Alasannya apa Beb? Apakah di surga lebih enak gitu kalau pakai sutra atau bagaimana? Ya, izin penjelasannya. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Fadl, Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana menyampaikan tadi Ustadz Maulana, Masya Allah, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimana ketika kita tidak diperbolehkan menggunakan emas, nggak boleh menggunakan sutra karena diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau laki-laki menggunakan emas, ada satu penyakit dalam tubuhnya. Kalau misalkan laki-laki yang menggunakan sutra merupakan sebuah kesombongan yang besar dan tidak diperbolehkan karena ini adalah pakaian penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perempuan diperbolehkan. Kenapa perempuan diperbolehkan? Karena tadi Ustadz Maulana sampaikan ada pembuangannya dan ada metabolisme yang dalam tubuhnya, dan juga perempuan diperbolehkan karena perhiasan baginya untuk kecantikannya dan untuk menarik pandangan terhadap suaminya dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya adalah kenapa kita diperbolehkan? Apa sih alasan penggunaan bahan sutra dalam pakaian penghuni surga ini? Apa yang diperbolehkan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23 ini, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Ini diperbolehkan oleh Allah. Ini adalah pakaian kebesaran. Karena sutra kalau pakai itu diperbolehkan dan nikmat. Itu adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dipertanyakan nih, kenapa sih ada orang yang pakai sarung nih? Nah, sarungnya sutra. Itu boleh gak sih? Nggak boleh pakai sarung sutra. Bajunya juga nggak boleh sutra, sarungnya juga nggak boleh sutra untuk laki-laki. Nah banyak kita nih kalau beli nih yang mereknya mahal-mahal tuh, itu pakai yang sutra tuh, itu nggak boleh, haram. Ingat sekali lagi haram. Kalau sutra dipergunakan adalah untuk apa? Untuk pakaian kebesaran nanti di penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana surga itu adalah nikmat yang sangat besar. Siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Kenikmatan yang tinggi yang Allah Taala berikan, yang tadi Ustadz Syam sampaikan, berwarna hijau, melambangkan mereka penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah itu sorbannya hijau, pakaiannya hijau. Karena apa? Karena Rasulullah adalah ahlu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalnya kita mau masuk surga, kuncinya megang Rasulullah. Kita mau masuk surga nih, kuncinya Rasulullah. Makanya kita disuruh banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, nggak akan beriman seorang itu sebelum dia cinta kepada Rasulullah melebihi daripada apapun. La yu'minu ahadukum, dan dia harus cinta kepada Rasulullah melebihi daripada apapun. Dia cinta kepada Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah sampai dijelaskan Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Bahwasanya apa? Kita cinta kepada Rasulullah, baru Allah memberikan cinta kepada kita. Kalau kita mendapatkan ridhonya Rasulullah, Allah akan ridho kepada kita. Jadi wajib bagi kita mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, menyadari bahwasanya kalau bukan karena Rasulullah kita tidak mungkin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya kita sebagai hambanya Allah dikatakan bagaimana cara cinta kepada Rasulullah, banyak membaca salawat, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan sunnahnya Rasulullah, ya, mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita pakai baju hijau, mengikuti sunnah Rasulullah, pakai sorban juga mengikuti sunnah Rasulullah. Makasih. Jaher Ustaz. Sorban bukan peci. Sorban. Sorban ini? Sorban kan di sini. Oh iya. Ini kan selendang, syal. Gimana sih sorban sama syal masa gak bisa bedain. Malu dia. Terima kasih banyak Abi atas penjelasannya, Masya Allah. Kan Abi tidak pernah mengosongkan pundaknya. Iya benar. Pakai syal tapi. Pundaknya iya. Nabi tidak pernah kosong. Pakai sorban. Ya udah gak usah dibahas aja. Kan jadi bahas gitu kan jadi aneh kalau aku pakai sorban. Iya benar-benar. Terima kasih. Aku bukan habaib. Iya ya Allah. Yuk kita lanjut lagi jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Yuk kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Ada pertanyaan singkat yang luar biasa dari Instagram @mohakbar1927. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Ustadz, kalau perempuan yang aslinya nggak berjilbab di dunia, apakah di surga bakal pakai jilbab semua orangnya? Atau bagaimana? Di surga masih ada jilbab atau enggak? Baik, saya sampaikan Maulana, singkat aja gini. Di surga itu pakaian terindah. Dan diperlihatkan keindahan rambut, matanya. Jadi kalau berbicara hijab itu, jilbab itu cuma ada di dunia. Di surga tidak. Karena keindahan. Cuma dalam hal ini, karena tidak ada nafsu lagi. Kalau di sini orang pakai jilbab aja udah nafsu. Bagaimana kalau buka jilbab? Kalau di akhirat orang tidak akan tertarik, tidak ada iri hati. Tidak punya istri banyak, tidak ada yang cemburu. Dan dia nanti mohon maaf tanpa menggurui itu makin cantik dengan embusan rambutnya itu. Waduh, bangun di sorga ya. Jadi nanti di sorga. Jadi kalau mau buka jilbab yang di dunia, di sorga. Karena kita harus menutup aurat. Dan boleh buka aurat di hadapan suami. Bisa buka jilbab di hadapan suami. Dan nanti di sorga itu tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi nafsu. Jadi aman. Jadi kalau berbicara pakaian jilbab, wah, macam-macam lah di surga tuh ya. Iya. Ustadz mau nyari istri di surga apa di dunia dulu? Kan sudah ada sisa di dunia. Kan udah gak ada sekarang. Jadi ratunya di surga. Oh, sekarang gak gimana? Kemarin kita sempat bahas. Apa tuh? Kalau laki-laki gak menikah takutnya diganggu jin. Ustaz, ntar malam-malam dibawa mimpi sama jin. Iya. Oke, kita lanjut, makasih banyak. Coba kita lihat. Nih, saya ngambil surat dulu bentar ya. Kemana lagi? Iya, ini surat. Enak ini. ya, sekarang ada properti gini ya. Nah, dari kemarin-kemarin kemana aja Ustaz? Tapi kan luar biasa. Biasanya kan suratnya ditemukan di sungai, di anlar, di kolam lah. Ini udah dari kemarin-kemarin begini. Iya, saya Ustaz tahu. gak masuk? Masuk lah. Masuk, ya. Cuma saya salut. Iya. Sudah disiapkan. Aku yang bacain ya. Bacain, Ustaz membaca. Ini terbalik Ustaz bacanya. Oh iya udah tulisannya. Ya oke. Bacain ya. Depok tanggal 11 Juli 2022. Apa isinya? Ya Allah, katanya mau bacain. Oke. Dari Depok ya 11 Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ustazah. Saya punya baju favorit di dunia. Apakah nantinya saya bisa memakai baju favorit saya itu seperti itu lagi di surga Ustadz? Terima kasih. Wah ini Ustadz Syam. Mohon izin. Ustadz Syam punya baju favorit gak di dunia? Di dunia banyak. Tapi udah disortir sama Jihan. Oh sekarang yang favoritnya Ustadz Syam yang mana? Gak ada, belum ada lagi. Belum ada lagi? Ya udah nanti cari di surga aja. Ya silakan tausiah deh. Coba. Iya kasihan banget hidupnya banyak disortir. Karena kata dia udah buluk, udah jelek, udah lama gitu. Jadi bajunya dikasih siapa? Anak santri? Kalau yang jelek dijadiin lap Ustaz. Yang bagus-bagus. Ya udah pakai aja abis jadiin lap pakai lagi. Biasa kalau yang itu udah dimasukin pakaian kotor, ku ambil ku pakai lagi Ustaz kalau yang baju-baju kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apakah penghuni surga bisa mengenakan baju favoritnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka ternyata penghuni surga itu bebas mengenakan apa saja dan juga semuanya akan di-upgrade di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebelumnya kami menceritakan kami punya baju favorit tapi sudah disortir karena udah bulukan, nanti di surga yang bulukan itu di-upgrade sama Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baru daripada yang baru. Lebih bersih daripada yang bersih, lebih indah daripada yang indah, lebih bercahaya dibandingkan yang bercahaya. Maka subhanallah, lebih wangi daripada yang sangat wangi dari parfum yang ada di dunia ini. Maka ternyata apapun yang menjadi keinginan ataupun kesukaan favorit kita di dunia, selama itu adalah sesuatu yang halal, maka itu akan bisa kita miliki kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم. Ada satu surga di mana di sana semuanya mereka akan berkumpul kembali kepada keluarganya dari ayahanda, dari kakek-kakeknya segala macam. Subhanallah.
kalau kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang telah mendahului kita, para leluhur kita, para buyut kita, subhanallah, berarti kalau kepada manusia saja kita bisa bertemu, apalagi kepada barang-barang yang kita sukai ketika kita di dunia. Maka kita akan diberikan apapun yang kita inginkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ingatan kita tidak dihilangkan. Ingatan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya orang berkumpul bercengkrama saling mengingat masa lalunya dahulu. Dahulu engkau di dunia ngapain aja? Subhanallah, dahulu temanku di dunia main aja kerjanya. Saya beribadah. Alhamdulillah sekarang saya rasakan apa yang ternyata dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita memanen atau menikmati hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini. Tidak ada salahnya menjadi orang yang dikatakan oleh teman-teman kuper lah, kurang pergaulan ya, nggak ikut pergaulan yang ada yang lagi hit sekarang. Kenapa? Karena sibuk belajar, sibuk mencari ilmu, sibuk beribadah, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti bercengkrama di surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, dahulu saya sebenarnya punya favorit juga di dunia, tapi tidak sempat saya nikmati. Maka sekarang saya minta ya Allah, saya punya favorit di dunia, berikan saya sekarang di dunia di surga ini ya Allah. Berarti bisa apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Ustadz Maulana nikah lagi gitu kan di sini kan, terus nanti di sana istrinya 2 dong. Bisa. Oh bisa. Jangankan 2, didampingin 72 bidadari. Oh. Waduh. Kalau misalnya nggak diajak yang sekarang ngiri nanti. Kalau lebih milih yang dulu. Ya kan kasihan juga. Tapi sebenarnya saya nggak mau nanya itu sih, saya mau nanya yang lain. Kirain itu pertanyaannya. Iya, bukan. Oh, lain lagi. Di surga itu ada pasar nggak sih? Kan kalau di sini kan ada pasar. Kalau kita lagi ada kebutuhan apa-apa kita beli ke pasar. Kalau di surga ada pasar nggak? Kesannya kalau ada pasar, terus di sana tuh jual apaan aja ya? Terus belinya pakai apa gitu ya? Iya. Bisa nggak kita beli sayur asem kalau kita lagi kepengen, iya kan? Memasak lagi gitu ya? Iya, bisa nggak? Jadi ternyata di surga itu tidak perlu proses. Kalau di sini kan kita proses jual beli dulu, baru kita dapat pakaian. Setelah yang satu inilah tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Terus yang istrinya 2 gitu di surga bisa jadi? Pokoknya di istri lah.